Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Rahmat Radi Kurniawan SHMKM di mata kuliah Civic and Pancasila, di mana untuk hari ini materinya tentang Pancasila dalam arus sejarah perjuangan bangsa. Baik, untuk lebih lanjutnya kita lanjut materi yang pertama itu adalah tentang periode pengusulan Pancasila. Apa itu periode pengusulan Pancasila? Biasanya pengusulan Pancasila di sini merupakan adanya rasa nasionalisme, cikal bakal munculnya ideologi bangsa Indonesia, dan tumbuhnya benih nasionalisme pun sudah tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahannya. Ini pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di mana ini merupakan tanggal Sumpah Pemuda, merupakan momen perumusan dari bagi bangsa Indonesia yang mana ikrarnya ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Jadi keputusan ini menegaskan cita-cita akan adanya tanah air di Indonesia, bangsa Indonesia dan bahasa Indonesia, di mana semua ini adalah identitas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya di sini ada BPUPKI. Yang mana BPPK ini terdiri dari modal-modal yang sudah disebutkan tadi merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki oleh tokoh-tokoh pergerakan sehingga terjadilah sidang BPPKI yang difasilitasi Laksamana Maida dan tidak sedikit pun adanya intervensi dari pihak penjajah Jepang ataupun penjajahan yang ada. Perumusan Pancasila pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara, termasuk 4 tokoh yang menjadi pembicara di sidang tersebut. Yang pertama itu adalah ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah salah satu pengusul calon dasar negara yang berpidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar sebagai berikut. Yang pertama itu adanya nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Terus yang kedua yaitu adalah adanya internasionalisme. Internasionalisme ini atau bisa diartikan sebagai dengan kemanusiaan. Yang ketiga itu adalah adanya mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan nasional sosial. Dan yang kelima itu adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi dari 5 butir tersebut, Insinyur Soekarno diberikan nama Pancasila dan pidato lisan Soekarno tersebut diterbitkan dalam bentuk literasi buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. Yang mana lahirnya Pancasila di sini diterbitkan pada tanggal 1947 dan kemudian dibentuklah panitia kecil beranggotakan 8 orang untuk menampung usul-usul seputar calon dasar negara sekaligus sidang perdana BPUPKI dihentikan untuk sementara waktu. Selanjutnya di sini ada periode perumusan Pancasila, di mana Jepang kalah di Perang Asia Timur Raya, kemudian menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dan dibentuklah sebuah BPUPKI. Terus ini ada profil singkat BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada 3. Yang pertama itu adalah dibentuknya pada tanggal 1 Maret tahun 1945. Yang kedua itu adalah jumlah anggotanya ada 26 orang yang diketuai oleh Rajiman Widyo Diningrat serta wakilnya yaitu adalah Ichi Banggase Yoshio.
yang mana ini dari Jepang. Yang ketiga itu adalah tugas mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang memperkaitkan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Ini ada sidang pertama BPPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana pada tanggal tersebut ini merupakan perumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Dan yang kedua itu ada sidang BPPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945, di mana dibukukan sebagai Piagam Jakarta. Sidang pertama yang tadi saya sudah jelaskan bahwasanya pada tanggal 29 Mei tahun 1945 dilakukan oleh Pencetus Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang diberikan judul dengan Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Yang intinya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri keutuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir yaitu ada kesejahteraan rakyat. Terus yang kedua itu ada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengemukakan usulan rumusan dasar negara di sidang BPUPKI yang mana pemikiran tersebut merupakan penjelasan masalah-masalah mengenai hubungan dasar negara Indonesia. Nah, di mana negara ini dibentuk integralistik berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada persatuan. Persatuan, yang kedua yaitu adalah kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan, lahirnya be- lahir dan batin. Yang keempat itu adalah adanya musyawarah dan yang kelima itu adalah ada keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai rumusan dasar negara Indonesia, di mana usulan rumusan tersebut merupakan dasar negara Indonesia. Insinyur Soekarno terdiri atas 5 asas. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua itu adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga yaitu adalah mufakat. Yang keempat yaitu kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Sidang kedua. Sidang kedua di sini dilaksanakan pada tanggal 1 Juni tahun 1945, pembentukan Panitia 9 di mana tugasnya untuk memeriksa dan mengklarifikasi semua saran dan usulan yang masuk baik lisan maupun tulisan. Ini ada Panitia 9. Yang Panitia 9 itu terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Rimis, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, KH Wahid Hasim, dan yang terakhir itu ada Ahmad Subarjo. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, merupakan hasil rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Merupakan dokumen tersebut dasar negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjelaskan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu ada persatuan Indonesia. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ada contoh Piagam Jakarta, yang mana Piagam Jakarta ini disahkan pada tanggal 22 Juni tahun 1945, yang mana terdiri dari Panitia 9, Haji Soekarno, Haji Ahmad Subarjo, Haji Abdul Kahar Muzakir, Alex Adrias Marimis,
Abi Kusno Jokrosujoso, Haji Muhammad Hatta, Haji Abdul Wahid, Haji Agus Salim, dan yang terakhir itu adalah Haji Muhammad Yamin. Itu. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dibom oleh sekutu dan pada tanggal 7 Agustus pemerintahan Jepang mengeluarkan maklumat yang berisi satu pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia. Yang kedua itu adalah panitia itu rencananya untuk akan dilantik pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945 dan yang terakhir itu akan direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Pada tanggal 7 Agustus, BPUPKI itu dibubarkan dan kemudianlah dibentuklah PPKI. Dan tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom oleh sekutu. Dan yang terakhir yaitu adalah 14 Agustus 1945, Jepang kalah dan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya di sini ada periode pengesahan Pancasila. Pada tanggal 12 Agustus, Hatta Rajiman Widyoningrum dipanggil oleh pengusaha militer Jepang ke Dalat di Vietnam untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Dan yang terakhir itu adalah tanggal 15 Agustus tahun 1945, Soekarno-Hatta Rajiman Widyoningrat kembali lagi ke Indonesia. Nah, disitulah terjadi suatu peristiwa penculikan di mana Soekarno-Hatta ke Rangsderlo oleh para pemuda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, teks kemerdekaan diteken oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari tentunya. Jadi naskah ini diketik oleh Sayuti Melik. Ini adalah contoh teks proklamasi ya. Jadi bisa teman-teman semua bisa di-share atau bisa dilihat di Google ya. Kita lanjut ini pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ini dicetuskanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Bung Karno. Terus suasana ini adalah contoh suasana pada tanggal 17 Agustus, di mana ini Indonesia ini merdeka. Terus selanjutnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dibentuklah sidang PPKI di mana ini terjadilah putusan-putusan penting yang dihasilkan atau mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Memiliki presiden dan wakil presiden untuk yang pertama kali. Terus yang ketiga itu adalah membentuk KNIP yang anggotanya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyaknya golongan. Pancasila resmi disahkan oleh PPKI dengan beberapa perubahan. Ini adalah contoh Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Kita lanjut di pertemuan ketiga yaitu adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Jadi, terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.